Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi sama gue Mercy, dan kalau kalian nonton video ini karena penasaran Kindle itu apa atau mau beli Kindle, kalian berada di video yang tepat. Jangan lupa, seperti biasa, timestamps ada di kolom deskripsi ya. Mari kita langsung mulai. Dia bergaya tiap hari pagi petang, di simpang jalan tak mengira. Nah, I will do a little unboxing sambil ngomong tentang Kindle gitu ya. Sebelumnya kenalin, nama gue Mercy. Seminggu sekali gue selalu bikin konten tentang produktivitas, buku, dan pendidikan. Hari ini kita mau ngomongin tentang apa itu Kindle gitu ya. Buat pembaca buku pasti udah akrab banget sama yang namanya e-book atau buku digital. Buku digital ini sekarang udah bisa dibaca dimanapun, bisa di handphone, di tablet, atau di laptop gitu ya. Aplikasinya juga udah macem-macem banget. Ada Gramedia Digital, Ipusna, Script, dan lain sebagainya. Nah, masalahnya baca di layar handphone tuh nggak sama dengan baca buku di kertas. Mata kita tuh jadi cepet sakit, perih, lalu kita suka terganggu sama notif, lalu penampilan layarnya juga beda gitu. Itulah kenapa diciptakan sebuah device yang namanya e-reader. Yang bedain e-reader dengan handphone atau tablet adalah layarnya. Layar e-reader ini pakai teknologi yang namanya e-ink, yang membuatnya justru kalau misalnya di-record di bawah matahari, dibaca di bawah matahari itu jadi lebih cerah. Ini contohnya ya, nanti teman-teman bisa lihat. Gue record siang hari di bawah matahari dan justru emang layarnya jadi cerah. Beda sama kalau kita buka HP di bawah matahari gitu. Jadi sensasi baca pakai e-reader nih sama kayak kita baca di atas kertas. Mata kita nggak gampang capek, dan karena e-reader ini device khusus baca, jadi biasanya nggak bisa diinstal banyak aplikasi dan mengurangi distraksi ketika membaca. Habis ini kita akan bahas lebih jauh soal keunggulan e-reader. Sekarang gue mau kenalin salah satu device e-reader yang paling terkenal, yaitu namanya Kindle. Selain Kindle, sebenarnya sekarang udah banyak device e-reader merek lain, misalnya Kobo, Nook, dan macam-macam yang bakal gue bahas lain kali. Sekarang kita mau bahas dulu nih, keunggulan Kindle e-reader itu apa, dan kenapa kamu harus mempertimbangkannya kalau kamu suka baca. Ada 6 keunggulan Kindle e-reader yang bakal gue kasih tahu ke kalian hari ini. Yang pertama, Kindle bantu kita mengurangi biaya beli buku fisik yang mahal, terutama kalau lo mau ngoleksi satu set kayak yang suka gue lakuin. Nanti gue bahas di video lain ya, cara beli buku di Kindle, cara download e-book, dan cara pinjam buku legal gratis di Kindle. Tapi yang pasti, buku-buku di Kindle tuh jauh lebih murah daripada lo beli buku fisik biasa. Yang kedua, lewat Kindle lo bisa hemat buat naruh space buku di rumah. Kalau lo salah satu kolektor buku kayak gue, pasti buku-buku itu nimbun ngambil tempat banyak banget. Sementara cuma lewat satu device Kindle, isinya tuh bisa sampai ribuan buku. Yang ketiga, Kindle ini praktis, kecil, dan gampang dibawa-bawa. Jadi bisa lo pakai buat baca di luar, misalnya di transportasi umum, di taman, di stasiun, dan lain sebagainya. Baterainya tuh awet, gue udah pakai berhari-hari dan masih 71%, dan dia tuh klaimnya bahkan bisa sampai berminggu-minggu. Jadi lo kalau lagi baca nggak usah repot mikirin ngecas setiap hari dan sebagainya. Lalu yang keempat, belajar baca buku diverse dari berbagai macam genre dan bahasa tuh mungkin banget di Kindle, terutama kalau lo mau belajar bahasa Inggris, karena di dalamnya ada fitur dictionary dan flashcard. Dan yang kelima, di Kindle itu lo bisa highlight dan notes ya. Ini otomatis dari sononya. Kalau kamu mau baca buku-buku kuliah dikirim ke Kindle itu bisa banget dan sangat membantu. Dan karena Kindle ini layarnya pakai e-ink, jadi nyaman banget di mata kalau mau baca lama-lama. Dan yang terakhir, di Kindle itu ada fitur lo bisa dengerin audiobook pakai fitur Bluetooth-nya dia, dan bisa connect ke Goodreads kalau misalnya lo emang maniak baca kayak gue. Sekarang kita masuk ke kelemahannya Kindle e-reader. Pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di layar, Kindle itu emang cuma buat baca buku, jadi fiturnya terbatas. Dia nggak bisa buat download aplikasi, nggak bisa annotate, nggak bisa gambar-gambar. Tapi harganya lumayan gitu ya dibandingin sama tablet. Lalu layarnya itu kecil dibandingin sama tablet biasa, cuma 6 inci doang, dan dia itu hitam putih. Jadi layar-layar buku tuh nggak bakal kelihatan. Dan dia juga agak lelet. Kalau teman-teman lihat di situ, kalau gue mau slide layar itu perlu jeda beberapa milidetik gitu. Dan dia juga cuma bisa baca buku pakai environment-nya Kindle Amazon. Jadi nggak bisa download apps e-book lain kayak Gramedia Digital, Ipusnas, dan lain-lain, itu nggak bisa.
Jadi Kindle tuh worth it gak ya buat dibeli? Nah, waktu gue mau beli Kindle, gue berusaha nyatet 5 alasan rasional yang bikin gue mau ngeluarin uang sebanyak itu demi Kindle. Kira-kira pertimbangan gue begini. Pertama, Kindle itu yang gue mau adalah yang paperwhite, jadi bisa dibaca di dalam dan di luar ruangan. Harganya cuma 1-2 jutaan aja, jadi nggak terlalu mahal dibandingin sama tablet yang kalau dengan fitur lengkap itu mungkin bisa 3-5 juta. Jadi gue bener-bener bayar lebih buat fitur bacanya dan nggak untuk fitur lain. Dan gue juga komitmen buat ngurangin beli buku fisik sebagai ganjaran lah gitu, karena gue udah keluarin duit lebih buat beli Kindle. Lalu yang kedua, kalau gue mau cari fitur lain, gue better beli tablet. Dan karena gue gak mau gambar, gak mau yang lain-lain, gue belinya di Kindle. Segitu dulu dari gue. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen di bawah. Dan tolong kasih tahu juga pertimbangan lo apa sih kalau mau beli Kindle. Nanti gue bakal bahas cara gue beli buku gratis dan legal lewat Kindle. Jangan lupa subscribe kalau lo mau dengerin video-video gue selanjutnya, dan like kalau video ini bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dia bergaya tiap hari pagi petang, di simpang jalan